Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Hari ini kita punya satu sumber yang menarik nih, sebuah renungan harian singkat, judulnya Hari 1, mengenali arena pertempuran, dan kita bakal fokus ke bagian renungan pagi, sadar akan adanya musuh. Oke, misi kita hari ini cukup jelas ya. Kita mau coba gali apa sih inti langkah pertama menurut teks ini kalau mau jadi teguh secara rohani. Sumbernya kan merujuk ke 1 Petrus 5 ayat 8a. Bunyinya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ini dia. Mari kita coba bongkar bareng-bareng ya, maksudnya apa menurut renungan ini. Ya, yang langsung ditangkap dari teks renungan itu memang kata kuncinya, sadar. Bukan sekedar tahu informasi gitu ya, tapi sebuah kesadaran yang aktif. Teks ini kan menempatkan kesadaran akan adanya lawan, musuh rohani ini sebagai fondasi mutlak malah. Oh, jadi langkah paling awal ya? Betul. Menurut alur pikir renungan ini, kalau nggak ada kesadaran ini, ya langkah berikutnya buat teguh, jadi goyah gitu. Dan ditekankan juga ya, ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi lebih ke soal mengenali realitas medan perangnya seperti apa. Menarik. Penekanan di sadar sebagai titik awal. Dan teksnya langsung bilang sadar dan berjaga-jagalah. Ini kayaknya sepaket ya, menyiratkan kewaspadaan yang aktif gitu kan. Nah, gimana renungan ini ngejelasin soal kewaspadaan itu? Soalnya kan di satu sisi ada peringatan keras pakai gambaran singa, tapi di sisi lain dibilang tujuannya bukan bikin takut. Agak gimana ya, tricky ya keseimbangannya. Betul sekali. Penulisnya memang kayaknya mencoba menavigasi di antara dua hal itu. Kesadaran sama ketakutan. Nah, disinilah metafora singa yang mengaum-ngaum itu jadi penting banget. Kenapa sih pakai gambaran sekuat itu? Iya, kenapa ya? Bacaan ini pakainya untuk menggarisbawahi kalau bahaya yang dimaksud itu nyata, aktif, dan dia cari celah, bukan ancaman yang pasif atau cuma konsep teologi yang jauh gitu. Jadi, kalau kita abai, menurut logika renungan ini ya itu namanya lengah. Lengah secara strategis dan bahaya. Oke. Jadi singa itu bukan buat kita panik terus lari, tapi justru biar kita nggak anggap remeh situasinya, biar nggak lengah gitu ya. Tepat. Perspektifnya gitu. Singa itu memang bahaya, tapi justru karena kita tahu ada singa di sekitar, kita jadi bisa bergerak lebih hati-hati, lebih terencana kan? Kewaspadaan yang dimaksud di sini tuh lebih ke arah kewaspadaan yang bijaksana, bukan paranoia yang malah bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini lebih tentang mengenali potensi bahaya supaya bisa ambil langkah antisipasi yang pas, bukan hidup dalam teror terus-menerus. Penekanan di berjaga-jagalah itu nunjukin kesiagaan yang berkelanjutan tapi tetap tenang. Oke, masuk akal. Terus renungan ini lanjut ngasih kita pertanyaan refleksi yang lumayan nyelekit nih. Apakah aku sering menganggap semua masalahku hanya masalah biasa? Wah, ini kayaknya jembatannya ya untuk menghubungkan konsep lawan tadi dengan pengalaman kita sehari-hari, betul nggak? Gimana teks ini ngejelasin kemungkinan adanya dimensi rohani dalam masalah yang kelihatannya biasa aja? Iya, pertanyaan itu memang jembatan krusialnya. Penulis renungan ini sepertinya mau bilang gini, mungkin beberapa kesulitan atau masalah yang kita hadapi itu punya akar atau dimensi yang lebih dalam. Bukan cuma soal psikologi, sosial, atau fisik aja. Nah, dimensi rohani di sini, kalau dalam konteks bacaan ini ya, itu merujuk pada kemungkinan adanya semacam pertentangan atau hambatan spiritual yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Jadi, kalau kita anggap semua masalah itu cuma biasa, ya berarti kita mungkin melewatkan dinamika ini. Dan akhirnya gagal merespon dengan tepat, setidaknya menurut kerangka berpikir penulis ini. Mengenali dimensi rohani itu bukan berarti nyari-nyari kambing hitam spiritual buat tiap masalah ya, tapi lebih ke arah punya pemahaman yang lebih utuh gitu ya tentang kompleksitas pergumulan hidup kita. Dan kesadaran inilah yang menurut penulisnya bikin kita jadi lebih teguh atau tidak tergoyahkan. Persis. Dalam kerangka renungan ini, kesadaran akan realitas rohani, termasuk adanya lawan, itu kasih kita semacam peta yang lebih lengkap. Ini bikin seseorang jadi bisa nggak cuma nyatasin gejalanya aja, tapi juga ngenalin dan ngadepin potensi akar spiritualnya, kalau memang ada ya. Nah, keteguhan atau tidak tergoyahkan itu datang dari pemahaman yang lebih komprehensif ini.
yang kemudian nentuin cara kita berdoa, bersikap, dan strategi ngadepin tantangan. Jadi kesadaran ini diposisikan sebagai sumber kebijaksanaan dan ketahanan, bukan ketakutan. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan ya, intisari dari pendalaman singkat kita terhadap renungan ini, langkah pertama menuju ketahanan spiritual seperti yang dijelasin di sini, itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran yang terjaga. Ini tentang membuka mata kita terhadap realitas rohani yang digambarkan, termasuk konsep lawan. Tapi tujuannya untuk waspada, bukan malah jadi takut. Fokusnya lebih ke jadi alert dan aware, gitu ya. Benar sekali. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Ini terinspirasi dari pokok doa yang ada di sumber renungan ini juga. Pertanyaannya gini, kalau Anda menerima premis dari bacaan ini tentang adanya realitas dan dimensi rohani dalam hidup, nah bagaimana kesadaran itu, kesadaran akan arena pertempuran dan potensi adanya lawan, bisa secara praktis mengubah cara Anda memandang dan merespon tantangan sehari-hari. Dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana caranya Anda bisa menjaga supaya kewaspadaan yang dianjurkan ini nggak malah jadi kecemasan atau ketakutan yang justru bikin lemah, tapi tetap jadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Nah itu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut.